Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur. Salawatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sa'iqilan najati minaz zuri wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani illa yaumiddin. فقال الله تعالى بكتابه القرآن العزيز الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو الرب العرش العظيم. فقال بحديث نبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada hadirat Allah yang Maha Ghafur, yang telah menurunkan seorang manusia yang mulia, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Mustika Alam, hakikat tinggi, atek korupsi, wasiat termulia demi cerita ladat umat. Nabi di atas Nabi, Rasul di atas Rasul, baginda Muhammad. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Yang saya hormati pimpinan umum Pondok Pesantren Banyulana beserta keluarganya, yang saya hormati staf-staf kepengurusan Pondok Pesantren Banyulana, yang saya hormati para dewan juri, dan tak lupa para alumni dan khusus para santri wal santria, para hadirin wal hadirat. Mudah-mudahan diberkahkan ilmu, diberkahkan rezeki, dan mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Berdirinya saya di sini bukan untuk mengabulkan diri, tetapi saya akan memberikan sebuah materi, yaitu tentang eksistensi santri sebagai pecinta, pengikut, pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, ada seberkas rasa kegembiraan yang terbesit dalam bahan Banyulana ketika mengadakan perlombaan pidato seputar Rasul di tengah-tengah penindasan kaum umat Islam yang dihancurkan oleh para penista agama, yang dihancurkan oleh para antek-antek penghancur agama. Oleh sebab itu, pengalaman hidup mereka itu ingin menghancurkan generasi-generasi di muka bumi ini. Saya rasa acara ini begitu bernilai tinggi. Marilah kita lihat firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 128 129. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum
حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم, yang artinya sungguh telah diutus seorang Rasul dari kamu sendiri. Terasa berat keinginan keimanan dan ketakwaan. Jika mereka ingkar dalam hukum-hukum Allah, katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tidak Tuhan selain Dia, dan hanya kepadanya kami bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki orang-orang yang agung. Jadi makna dari ayat tersebut ialah Rasul diutus ke muka bumi ini untuk menyampaikan hukum-hukum Allah, untuk menyampaikan aturan-aturan syariat agama Islam, untuk menyampaikan mana hak, mana yang batil. Rasul diutus ke muka bumi ini. Ingat dalam hadis dikatakan, innamal bu'istu li'utamima makarimal akhlak. Diutusnya aku ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Tahukah apa itu akhlak? Akhlak itu adalah sorotan awal seseorang dalam menilai seseorang dan membedakan antara sikap manusia dan hewan. Akhlak itu terbagi dua. Yang pertama akhlak terpuji, yang kedua akhlak tercela. Akhlak terpuji, akhlakul karimah, merupakan persyaratan mutlak antara membedakan derajat seseorang. Akhlak seorang umat muslim pencinta ilmu tidaklah harus menyombongkan diri, sebab Rasul tidak mencontohkan untuk sombong. Rasul memiliki sifat-sifat yang terpuji, di antaranya sidik, amanah, tabligh, patonah. Hadirin rahimakumullah, seorang Rasul, kemuliaan beliau yaitu yang terkenal seperti hanya di kita kali ini, hak asasi manusia. Rasul sudah mencontoh dari zaman dulu ketika ada orang kafir. Ketika Rasul mau salat, di setiap perjalanan pasti beliau meludahi Rasul. Apakah Rasul membalas? Tidak, tidak sama sekali. Tetapi ketika orang kafir itu sakit, siapa yang pertama menjenguk? Ialah Rasul. Itu salah satu syiar agama Allah. Rasul mencontohkan dengan secara baik-baik. Apakah cuma itu saja? Tetapi memang si manusia itu tempat hinaan. Tetapi ketika Allah yang dihinakan, agama kita yang dihinakan, jangan sampai kita diam. Rasul menjadi pemimpin yang mulia. Rasul sudah mencontoh ketika umat Islam dicaci dimaki, Rasul menjadi diri yang depan, menjadi benteng Takeshi. Seperti halnya ketika kejadian 212, gara-gara ada orang yang memakai busana pemerintah, mencaci, memaki, ingin menggantikan ayat Al-Quran. Seketika itu para ulama, para habaib, para kiai, para santri berjalan menuju Jakarta. Penuh di sana, banyak semonas, penuh orang, sampai terdengar ke seluruh dunia. Ini gara-gara apa ini? Penista agama. Sekarang itu banyak orang mencaci memaki. Habib Rizik dicaci dimaki. Itu artis tuh ya.
Apakah cuma itu santri turun ke lapangan demi membela agama? Tidak. Indonesia merdeka itu bukan di tangan PKI. Indonesia merdeka itu bukan di tangan para pecundang agama. Indonesia merdeka ini di tangan para ulama, para kiai, para santri. Mereka mempertaruhkan nyawa. Jadi kesimpulannya, kita sebagai umat Islam, mari kita ikuti sirah yang diajarkan oleh Rasul. Mari kita kuatkan akidah kita, revolusi akhlak. Sekian pidato dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi kita semua. Saninten buah saninten di parapatan, hapunten abi hapunten beli seueur kalepatan, lain kitri lain walungan tapi kita nu ngajajar, lain kiai lain ajengan tapi santri keur diajar. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.